Sementara impian dan harapan menawarkan angan-angan tentang keindahan dan aspirasi, masalah kepercayaan justru membawa kita ke titik gelap dalam hubungan manusia. Trust issue, dengan segala kompleksitasnya, menghadirkan tantangan yang begitu rumit dan teramat meresahkan. Pada setiap kisah yang penuh impian dan harapan, aku, kamu, kita semua, diajak untuk terbang tinggi, menyentuh langit biru dengan keyakinan dan optimisme yang membara. Namun, ketika masalah trust issue muncul, gambaran indah itu terkoyak oleh keraguan dan kecurigaan. Di tengah kepercayaan yang telah rusak, hati terjepit dalam kebimbangan, mempertanyakan setiap langkah dan niat tulus. Seakan telah terjebak dalam jalan buntu, lantas mencari jalan kembali. Perjalanan menuju pemulihan hati yang hancur adalah perjalanan yang penuh dengan rintangan emosional. Di dalam labirin yang kompleks ini, perasaan terhimpit dan terkungkung kebimbangan mendorong untuk mengeksplorasi luka-luka masa lalu, menghadapi ketakutan, dan mencari cahaya di tengah kegelapan kecurigaan. Tidak ada jalan pintas atau solusi instan dalam proses ini. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Namun, dalam gelapnya krisis kepercayaan, selalu ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Baik bagi mereka yang mengalaminya, maupun mereka yang berada di sekelilingnya. Pengalaman ini membawa pelajaran berharga tentang nilai kesetiaan, integritas, dan komunikasi yang jujur. Ini adalah panggilan hati untuk lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain dan untuk lebih memahami dampak dari tindakan kita pada orang lain. Dengan sikap empati, kesabaran, dan dedikasi, trust issue bisa menjadi peluang untuk mengambil pelajaran berharga dalam memperkuat hubungan dan memperdalam pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain. Meskipun tantangan itu memang tidaklah mudah, melalui komitmen dan kesetiaan, banyak hubungan yang telah terpatahkan oleh berbagai masalah kepercayaan pada akhirnya bisa diperbaiki, membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka yang mencinta dan ingin dicinta. Detik demi detik terus berlalu, dua jiwa yang sedang terlibat dalam percakapan yang begitu mendalam itu masih setia duduk berhadapan. Di meja kayu yang bersahaja, aroma kopi yang harum masih menyelimuti ruangan, juga setia mencipta dan menjaga suasana agar tetap hangat dan nyaman. Wanita muda dengan senyuman lembut di wajahnya itu masih memancarkan senyumnya di sudut sana. Matanya penuh dengan kehangatan dan kebijaksanaan yang menandakan pengalaman hidup yang luar biasa. Sementara itu, di sisi lain meja, seorang wanita muda lainnya dengan pembawaan yang selalu saja tenang itu masih menyimak setiap kata yang terucap dari wanita dengan senyum manis itu. Mereka berdua terlihat masih tenggelam dalam percakapan yang penuh makna. Kisah kasih mereka berterbangan di udara, menyentuh hati dan pikiran, membuka jendela menuju dunia emosi yang tersembunyi di dalam diri mereka masing-masing. Sementara cangkir kopi mereka mulai terabaikan, percakapan mereka melintasi berbagai topik, dari impian yang belum tercapai hingga rahasia yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Meskipun terpisah oleh pengalaman dan latar belakang hidup yang berbeda, mereka masih merasakan kedekatan yang luar biasa dalam hangatnya percakapan mereka. Di dalam kedai kopi yang ramai itu, dua jiwa yang sedang berbagi kisah itu, mereka menemukan ketenangan. Percakapan mereka membuka pintu menuju perjalanan yang menarik, di mana mereka akan menjelajahi kehidupan, cinta, dan segala hal luar biasa yang pernah mereka lalui, sambil menikmati setiap tegukan kopi yang setia di antara mereka mesti terabaikan. Kasihan sekali mereka yang terabaikan. Tak mengapa, saat ini aku juga tidak begitu peduli. Aku hanya fokus menyimak cerita dan mengambil pelajaran berharga dari kisah hidup Syaza. Aku bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Aku berharap waktu bisa diperlambat untuk saat ini. Setelah beberapa saat tertawa dan bercerita, Syaza tiba-tiba menatapku dengan serius. Jeti sudah punya rencana apa setelah ini, Beb? Aku merenung sejenak sebelum menjawab, merasa sedikit tertegun oleh pertanyaannya yang tiba-tiba. Sejujurnya, aku masih mempertimbangkan beberapa hal. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin terus mengejar impianku dalam menulis. Mungkin mencoba mengerjakan proyek-proyek baru, atau mungkin coba hal-hal baru yang menarik minatku. Syaza mengangguk. Senyumnya masih terpancar hangat. Itu sangat menarik. Aku yakin kamu akan mencapai banyak hal besar dalam karier kamu sebagai penulis.
Dan jika kamu butuh bantuan atau dukungan apapun, aku di sini untukmu. Beb. Aku tersenyum, merasa terharu mendengar ucapan dan dukungan Syaza. Terima kasih, Syaza. Itu sungguh berarti bagiku. Kalau kamu punya rencana apa setelah ini? Syaza menatap ke langit malam sejenak sebelum menjawab. Entahlah, tapi aku berencana untuk mencoba berbisnis di bidang fashion. Tapi selain itu, aku juga ingin meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan amal dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Aku percaya bahwa dengan sering memberi, itu akan memberi nilai lebih dan akan kembali pada diri kita. Dan itu adalah bagian penting untuk membangun kesuksesan. Dan aku bersyukur, suamiku juga mendukung hal itu. Aku tertegun, lalu mengangguk mengerti. Itu luar biasa, Syaza. Aku sungguh terkesan dengan komitmenmu untuk membuat hidupmu lebih baik dan lebih bermakna. Kita butuh lebih banyak orang seperti kamu. Perbincangan kami pun berlanjut, semakin mendalam seiring kami saling berbagi mimpi, harapan, dan rencana untuk masa depan. Malam itu bukan hanya menjadi pertemuan yang menyenangkan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kami untuk terus melangkah maju dalam hidup, dengan keyakinan bahwa impian kami dapat terwujud jika kami bekerja keras dan mendukung satu sama lain. Waktu terus berjalan tanpa ampun, dan seiring malam yang semakin larut, aku menyadari bahwa sudah saatnya untuk berpisah dengan Syaza. Meskipun hati ini ingin terus menikmati momen bersamanya, namun kejamnya waktu membuatku terpaksa untuk bisa memahami. Aku merasa sedih karena harus mengakhiri pertemuan yang begitu berkesan ini. Aku rasa kita harus berpisah sekarang, Syaza. Ucapku dengan suara yang agak terbata. Waktunya sudah larut, dan aku punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan besok. Mendengar itu, Syaza tampak sedikit kecewa. Namun, dia tidak kehilangan senyumnya. Apa rencanamu besok? Ucap Syaza, bertanya. Aku akan menemui Sylvie. Jawabku disertai senyum. Mendengar jawabanku, Syaza terdiam sejenak. Wajahnya tampak kebingungan. Sylvie. Ucap Syaza menanyakan. Teman lama. Dia temanku di SMA. Aku akan pulang ke kota asalku sementara waktu. Sekalian untuk berlibur. Jawabku menjelaskan. Syaza mengangguk. Ekspresinya mencerminkan rasa penyesalan yang sama. Aku mengerti, Beb. Walaupun aku juga merasa terlalu cepat untuk berpisah setelah sekian lama tidak bertemu. Tapi, kita akan bertemu lagi, bukan? Aku tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata itu. Tentu saja, Syaza. Kita akan bertemu lagi. Dan sampai saat itu tiba, kita harus tetap jaga komunikasi untuk bisa saling mendukung satu sama lain. Kami berdiri dari tempat duduk kami. Langkah-langkah kami lambat beriringan meninggalkan tempat pertemuan kami yang spesial ini. Di bawah cahaya remang-remang bulan, kami berjabat tangan dengan hangat, sebagai janji untuk bertemu kembali di lain hari dan kesempatan. Kami berhenti melangkah, saling menatap satu sama lain. Selamat malam, Syaza. Ucapku dengan suara pelan, tetapi penuh dengan harapan. Selamat malam, Beb. Jawab Syaza sambil tersenyum. Kemudian, Syaza memelukku. Aku mendekapnya, melakukan ritual cipika-cipiki ala kami. Semoga harimu menyenangkan. Kami berpisah dengan langkah yang berat, tetapi hati yang penuh dengan harapan dan kehangatan. Meskipun malam ini berakhir, kenangan dan semangat dari pertemuan kami akan terus hidup dalam pikiran dan hati kami, memperkuat ikatan persahabatan kami yang kokoh. Dan dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi, melanjutkan cerita hidup kita bersama.